Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak pernah disangka ketakutan mereka terhadap dirimu. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The High Priestess. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Tower. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Swords. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak pernah disangka ketakutan mereka terhadap dirimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, ini menggambarkan ya bahwa kesakitanmu, kekecewaan dan kesedihanmu selama ini ya terhadap situasi yang tidak baik-baik saja, terhadap kegagalan dan kemunduran pada kegiatanmu, ataupun terhadap sikap-sikap dan perlakuan orang yang negatif selama ini terhadap dirimu, mulai bertukar dan berganti dengan sebuah kemudahan, kebahagiaan, dan juga hal-hal baik datang ke dalam kehidupanmu. Ya, dimana di sini menggambarkan ada heartbreaker. Ya, kamu sempat merasakan depresi, ya, ada sedikit sedih, ya. Tetapi hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu menyadari dan memahami bahwa setiap cobaan, setiap permasalahan yang diberikan kepada kita, tentu kita akan mampu melewatinya. Nah, dengan keyakinan inilah akhirnya kamu terus berusaha, berjuang, menata, ya, bahkan terus sabar dan gigih di dalam menjalani setiap kegiatanmu, setiap keadaanmu, sehingga apa yang terjadi semuanya mulai bertukar dan berubah menjadi lebih baik. Ya, seperti kegiatanmu mulai menemukan kemajuan. Di saat kamu mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan di mana kamu sudah siap, potensimu siap, mentalmu siap, ya, skill dan kemampuanmu mumpuni, begitu ya, sehingga banyak yang menawarkan peluang-peluang lainnya. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat penghasilan, ya, ataupun pemasukan yang ada dari dalam kehidupanmu saat ini menjadi lebih kencang, menjadi lebih stabil. Dan hal inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga orang-orang yang kamu sayangi. Jadi baru-baru ini lingkungan sekitarmu mampu melihat ada kemajuan, ada peningkatan dari kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, seperti mereka lebih bahagia, lebih nyaman hidupnya, fasilitas terpenuhi dengan sangat baik. Nah, akhirnya inilah yang merubah sikap dan pandangan dari orang-orang sekitar terhadap dirimu menjadi lebih positif, menjadi lebih segan, lebih respect. Yang mungkin selama ini mereka termakan dengan energi negatif oleh orang-orang, beberapa orang, segelintir orang yang toksik.
Ya, segelintir orang yang negatif ini memang telah banyak menularkan energi negatif terhadap yang lainnya untuk berpikiran buruk terhadap kamu. Nah, tetapi dengan bukti-bukti yang jelas bahwa kamu mampu berjuang, berusaha mengangkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi, makanya mereka mulai berubah pikiran. Mulai mengakui bahwa kekeliruannya menilai dirimu selama ini. Nah, tetapi bagi mereka-mereka yang toksik, segelintir orang ini, tentunya mereka ketakutan, ketar-ketir. Takut kalau kamu membalas perbuatannya. Takut kalau kamu menjadi saingan dan kompetitor mereka. Ataupun takut kalau kamu banding-bandingkan dirimu dengan mereka saat ini. Karena mereka tahu nih kamu lebih berhasil, lebih berkembang saat ini. Nah, tetapi ya, tidak pernah sekalipun terlintas di dalam benakmu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kamu bukan orang yang toksik, pemikiranmu positif. Kenapa mereka berpikir demikian? Karena mereka berpikiran negatif dan selalu menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, mencari kesalahan orang lain selama ini. Bukan hanya kamu, tetapi siapapun yang mereka ingin katakan. Nah, jadi biarlah energi negatif ini hanya sampai ada di dalam kepala mereka. Jangan sampai masuk tertarik ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi memang ya kita nggak pernah menyangka ya. Nggak juga akan kita mampu ketahui siapa yang senang, siapa yang nggak senang dengan kita, ya, siapa yang happy, siapa yang susah melihat kita bahagia, ya, karena manusia kepala boleh sama bulat, rambut boleh sama hitam, tetapi isi kepala pemikiran itu berbeda-beda. Yang jelas nggak mungkin kita mampu untuk membahagiakan semua orang. Dan gak mungkin juga semua orang akan seide dan sependapat dengan kita. Oke, jadi inilah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini menggambarkan setelah kamu dapatkan kesuksesan, ya, dimana kamu dengan bisnismu, dengan usahamu, dengan pekerjaanmu yang semakin meningkat, ya, kamu benar-benar mendapatkan sebuah perubahan besar, kesuksesan yang sangat baik, ya, yang kamu dapatkan saat ini. Kenapa? Karena mungkin kamu orang yang benar-benar memiliki kekuatan penuh ya di dalam kehidupanmu sendiri. Jadi kamu benar-benar berdiri tegak di atas kakimu sendiri, ya. Kamu benar-benar grounded, ya, berpijak pada pijakanmu sendiri, dan tentunya apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu dapatkan saat ini benar-benar dari usaha dan perjuanganmu sendiri. Ya, jadi memang inilah mungkin yang membuat beberapa orang yang negatif ini ketar-ketir dan ketakutan dengan dirimu. Takut kalau kamu nantinya melebihi mereka. Ya, sukses lebih besar daripada mereka. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang seperti inilah kadang-kadang membuat kamu mengurut dada, kadang-kadang geleng kepala. Kok bisa-bisanya mereka berpikir demikian? Padahal kamu nggak pernah terlintas sekalipun untuk berbuat hal yang demikian. Nah, itulah yang namanya energi negatif. Jadi jangan sampai energi negatif masuk ke dalam kehidupan kita jika kita terkontaminasi, terpancing, ya, dengan hal-hal negatif yang mereka sebarkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi ini menggambarkan, ya, ada ikatan spiritual, ya, antara kamu dan Sang Penciptamu, dan antara kamu dan jiwa ragamu, ya, ada spiritual insight, ya, di mana kamu benar-benar mampu pecahkan misteri, dengarkan intuisi, ya. Ada inner knowing, ya, yang kamu miliki, yaitu self trust, ya. Kamu benar-benar ingin menemukan siapa kamu sesungguhnya. Dan tentunya dengan stability, dengan emosional yang stabil begitu, ya. Kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang bersyukur, logika, ya, berjuang
pejuang keras begitu ya. Kenapa? Karena mungkin di saat kamu dulu dihadapkan dengan keadaan yang bisa dikatakan tidak nyaman, ada kemunduran, ada kegagalan gitu ya. Ada perbuatan yang negatif, tetapi kamu memandangnya secara positif. Ya, karena apa? Karena kamu dekat dengan Sang Penciptamu. Jadi di saat kamu sedih, terluka, kecewa, kamu selalu ceritakan keluh kesahmu hanya lewat jalur langit, hanya kepada Sang Penciptamu. Nah, dengan begitu, kamu temukan kenyamanan, ketenangan di dalam dirimu. Sehingga dengan kamu tenang dan nyaman, makanya kamu benar-benar bisa melewati keadaan itu dengan sangat baik. Nah, makanya hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa kamu benar-benar bisa merubah keadaanmu saat ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi ini perubahan ya. Perubahan besar yang terjadi setelah kamu melewati begitu banyak kekacauan ya, ada chaos ya. Ada distraction ya, tentunya ada hambatan, rintangan begitu ya. Tetapi kamu mampu struggle, mampu bertahan ya. Mampu bertahan karena kamu memiliki sebuah pemikiran ya bahwa setiap orang pasti memiliki kesempatan, pasti punya peluangnya masing-masing. Nah, di saat itulah, di saat kamu bertemu dengan begitu banyak hal yang mungkin menyudutkan kamu, yang mungkin membuatmu sempat ingin menyerah, tetapi tidak kamu lakukan, tetapi kamu memandangnya secara positif. Nah, di saat itulah kamu mampu melihat celah dan peluang dengan lebih jeli. Nah, setelah ada peluang, makanya kamu berkomitmen nih. Kamu harus mampu menata dirimu, harus mampu meningkatkan kemampuanmu, harus bisa menambah potensimu. Sehingga di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, di saat itulah kamu lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Sehingga di saat peluang itu diselesaikan dengan sangat baik, makanya peluang-peluang lainnya kembali berdatangan kepada dirimu dan membawa perubahan besar pada kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan banyak hal-hal yang tidak terduga ya, yang datang ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti perubahan, peningkatan, tawaran ya, tawaran kerjasama, tawaran bisnis, tawaran usaha. Selalu berdatangan. Nah, ini karena apa? Karena orang sekitar mampu melihat kualitasmu. Bisa merasakan ya apa yang mampu kamu lakukan pada kegiatanmu. Itu terasa bagi mereka. Ya, di mana skillmu bertambah, ya. Cara komunikasimu semakin oke. Kamu dengan orang-orang sekitar itu semakin akrab, semakin hangat hubungannya. Nah, hal-hal inilah yang membuat mereka menjadi yakin dan percaya untuk menawarkan kesempatan, memberikan peluang. Ya, menawarkan hal-hal baik lainnya kepada dirimu. Makanya akan ada kesuksesan ya yang benar-benar mampu kamu dapatkan kali ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi ini adalah hal baik dan harapan baik ya yang kembali datang ya setelah kamu melewati begitu banyak kekecewaan, begitu banyak hal buruk, begitu banyak penderitaan. Ya, kenapa? Karena kamu benar-benar mampu menjadikan setiap pengalamanmu, setiap situasi yang kamu lewati sebagai pelajaran yang berharga. Ya, jadi hal-hal buruk itu tidak kamu jadikan musuh, tidak kamu jadikan enemies, begitu ya. Tetapi kamu jadikan sebagai patokan, sebagai landasan untuk kamu melangkah lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi di saat kamu benar-benar mengalami yang namanya heartbreaker, kekecewaan, begitu ya, kemunduran dan kegagalan, tentunya ini akan selalu mengingatkan kamu agar kamu ke depannya nggak kembali jatuh
ke dalam lubang yang sama. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi akhirnya kamu berhasil melewati, melampaui, mengatasi ya setiap beban dan tanggung jawab yang besar yang ada di dalam kehidupanmu selama ini. Ya, seperti mungkin problem, ya, permasalahan, tekanan dari pekerjaan, ya, tuntutan bisnis, tuntutan usaha, kamu mampu struggle, kamu mampu lewati dengan sangat baik, ya, sehingga kamu benar-benar bisa mengganti, ya, setiap keadaan menjadi lebih baik, ya, dan memenuhi tanggung jawabmu sebagai seseorang yang mampu bahagiakan keluargamu, bahagiakan orang yang kamu sayangi, akhirnya terjadi. Dan hal inilah yang membuat beberapa orang dari mereka benar-benar ketakutan dan ketar-ketir melihat kemajuan dan kesuksesanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Cancer sahabatku, dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu ya menghadirkan setiap hal baik ke dalam kehidupanmu dan berbagi hal baik, berbagi kebahagiaan untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi biarlah ya di saat kamu nggak nyangka, nggak menduga, ada beberapa orang yang nggak senang, nggak suka, cemburu begitu ya, ataupun sedih melihat keberhasilan orang lain. Nah, biarkanlah itu pemikiran negatif hanya sampai di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai ini tertarik ke dalam kehidupanmu, dan tentunya kamu akan terus melangkah maju, terus akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu selanjutnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.